Kesadaran. Kata yang begitu akrab, tapi konsepnya sulit dipahami. Ini inti dari keberadaan kita, pengamat diam di dalam, panggung bagi pikiran, emosi, dan persepsi kita. Sadar berarti mengalami dunia di sekitar kita, merasakan hangatnya matahari di kulit, terpesona oleh keindahan matahari terbenam, merasakan pedihnya kehilangan dan kebahagiaan cinta. Namun, meskipun perannya penting dalam hidup kita, mendefinisikan kesadaran tetap menjadi tantangan yang berat. Filsuf dan ilmuwan telah bergulat dengan teka-teki ini selama berabad-abad, berusaha mengungkap misteri pengalaman subjektif. Memahami kesadaran bukan hanya latihan intelektual, ini inti dari makna menjadi manusia. Dalam karyanya yang inovatif, The Conscious Mind, filsuf David Chalmers memperkenalkan konsep masalah sulit kesadaran. Chalmers berpendapat, meskipun kita telah membuat kemajuan signifikan dalam memahami proses fisik otak, menjelaskan bagaimana proses ini memunculkan kesadaran menghadirkan tantangan yang unik dan berat. Masalah mudah, melibatkan pemahaman korelasi saraf kesadaran, aktivitas otak spesifik yang terkait dengan pengalaman sadar yang berbeda. Masalah sulit adalah pertanyaan tentang bagaimana proses fisik di otak dapat memunculkan pengalaman subjektif, seperti apa rasanya melihat warna merah, merasakan coklat, atau merasakan sakit hati. Chalmers menyarankan bahwa kesadaran mungkin merupakan sifat dasar alam semesta, seperti ruang, waktu, atau massa, yang tidak dapat direduksi atau dijelaskan oleh prinsip-prinsip fisika yang lebih mendasar. Masalah sulit kesadaran telah memicu perdebatan panjang dalam filsafat dan sains yang dikenal sebagai masalah pikiran tubuh. Perdebatan ini berpusat pada hubungan antara pikiran, pengalaman subjektif kita, dan tubuh, khususnya otak, organ fisik yang bertanggung jawab atas pikiran dan perasaan kita. Di satu sisi, perdebatan adalah dualis, yang percaya bahwa pikiran dan tubuh adalah entitas yang berbeda secara fundamental. Mereka berpendapat bahwa pikiran, dengan pengalaman subjektifnya, tidak dapat direduksi atau dijelaskan oleh proses fisik di otak. Salah satu bentuk dualisme yang menonjol adalah dualisme substansi, yang dipelopori oleh filsuf abad ke-17, René Descartes. Descartes berpendapat bahwa pikiran dan tubuh terbuat dari zat yang berbeda. Pikiran bersifat non-fisik, sedangkan tubuh bersifat fisik. Di sisi lain, perdebatan adalah materialis, yang berpendapat bahwa pikiran adalah produk otak, dan bahwa semua keadaan mental pada akhirnya dapat direduksi menjadi keadaan fisik. Materialisme telah mendapatkan daya tarik yang signifikan dalam sains modern, khususnya dengan munculnya ilmu saraf, yang telah membuat langkah besar dalam memahami korelasi saraf kesadaran. Bagian 4. Emergentisme. Karl Popper menjembatani kesenjangan. Dalam lanskap masalah pikiran tubuh, konsep emergentisme Karl Popper menawarkan perspektif menarik yang berupaya menjembatani kesenjangan antara dualisme dan materialisme. Popper mengusulkan bahwa meskipun pikiran muncul dari proses fisik otak, ia memiliki sifat-sifat baru dan kekuatan kausal yang tidak dapat sepenuhnya direduksi atau diprediksi dari konstituen fisiknya. Emergentisme Popper mengakui ketergantungan pikiran pada otak, menyadari bahwa tanpa kerja rumit jaringan saraf kita, kesadaran, seperti yang kita kenal, tidak akan ada. Namun dia berpendapat bahwa kesadaran bukan hanya produk sampingan dari aktivitas otak. Ia mewakili tingkat realitas yang berbeda dengan karakteristik unik dan efikasi kausalnya sendiri. Bayangkan orkestra simfoni yang kompleks. Setiap instrumen, ketika dimainkan secara terpisah, menghasilkan suara tertentu. Namun, ketika suara-suara individu ini digabungkan di bawah bimbingan seorang konduktor, sebuah simfoni muncul. Sebuah keseluruhan yang harmonis, yang melampaui jumlah bagian-bagiannya. Demikian pula, bagi Popper, kesadaran muncul dari interaksi kompleks neuron, tetapi ia memiliki kualitas holistik, kesatuan subjektif, yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan menganalisis komponen individual. Pandangan kesadaran yang muncul ini memungkinkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang hubungan pikiran tubuh.
Bagian 5, Perspektif Materialis, Dennett dan Metzinger. Di dalam kubu materialis, Daniel Dennett dan Thomas Metzinger menonjol sebagai suara-suara terkemuka yang menawarkan penjelasan menarik tentang munculnya kesadaran dari proses fisik otak. Daniel Dennett, yang dikenal karena materialisme eliminatifnya yang kuat, berpendapat bahwa pemahaman intuitif kita tentang kesadaran sebagai pengalaman subjektif yang terpadu pada dasarnya cacat. Ia berpendapat bahwa kesadaran bukanlah entitas tunggal, melainkan kumpulan proses kognitif yang telah berevolusi dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan keberhasilan reproduksi kita. Dennett menyamakan kesadaran dengan ilusi pengguna, representasi sederhana dari kerja otak yang kompleks, seperti ikon di layar komputer mewakili kode dasar yang kompleks. Thomas Metzinger mengusulkan teori model diri tentang subjektivitas, yang menunjukkan bahwa rasa diri kita adalah konstruksi otak, sebuah model yang terus diperbarui berdasarkan masukan sensorik dan pemrosesan internal. Metzinger menyamakan model diri dengan headset realitas virtual, menciptakan dunia simulasi yang kita alami sebagai dunia kita sendiri. Bagian 6, Tantangan Searle. Bisakah komputer sadar? John Searle, seorang filsuf pikiran terkemuka, menyajikan tantangan signifikan terhadap penjelasan materialis tentang kesadaran dengan eksperimen pikiran kamar Cina yang terkenal. Eksperimen pikiran ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa memahami simbol, bahkan dengan cara yang sempurna meniru perilaku manusia, tidak sama dengan pemahaman atau kesadaran yang sebenarnya. Bayangkan seseorang yang tidak berbicara bahasa Cina, terkunci di dalam sebuah ruangan. Mereka diberi satu set buku aturan dalam bahasa Indonesia, yang memungkinkan mereka untuk memanipulasi simbol Cina berdasarkan sintaksnya, tanpa memahami artinya. Di luar ruangan, penutur bahasa Cina mengirimkan pertanyaan yang ditulis dalam bahasa Cina. Orang di dalam ruangan mengikuti aturan, memanipulasi simbol dan mengirimkan kembali jawaban dalam bahasa Cina yang tidak dapat dibedakan dari penutur asli. Searle berpendapat bahwa meskipun orang di dalam ruangan dapat lulus uji Turing, yang berarti mereka dapat berkomunikasi dengan cara yang tidak dapat dibedakan dari manusia, mereka tidak benar-benar memahami bahasa Cina. Searle memperluas analogi ini ke komputer, dengan alasan bahwa meskipun komputer dapat memproses informasi dan menghasilkan respons yang tidak dapat dibedakan dari manusia yang sadar, tidak berarti komputer itu sadar. Bagian 7, Qualia dan pengalaman subjektif, teka-teki kehidupan batin. Di jantung masalah sulit, kesadaran terletak konsep qualia yang penuh teka-teki, pengalaman subjektif dan kualitatif yang membentuk dunia batin kita. Qualia adalah aspek seperti apa dari kesadaran? Merahnya merah, manisnya coklat, sakitnya sakit kepala. Bayangkan dua orang melihat apel merah. Keduanya dapat mengidentifikasi objek tersebut sebagai apel, menggambarkan bentuk, ukuran, dan warnanya, dan bahkan membahas nilai gizinya. Namun, betapapun akuratnya mereka menggambarkan apel tersebut, mereka tidak pernah dapat sepenuhnya menyampaikan pengalaman subjektif melihat merah, kualitas spesifik merah yang dialami setiap orang secara unik. Qualia menimbulkan tantangan signifikan bagi penjelasan materialis tentang kesadaran karena mereka tampaknya menolak reduksi menjadi proses fisik. Meskipun kita dapat mengidentifikasi korelasi saraf dari mengalami kemerahan, misalnya, masih belum jelas bagaimana proses fisik ini memunculkan pengalaman subjektif dan kualitatif melihat merah. Masalah qualia menyoroti kesenjangan antara pemahaman objektif kita tentang otak dan pengalaman subjektif kesadaran.